Hai, di video kali ini aku bakalan bahas tentang bahasa Inggris ataupun penggunaan bahasa Inggris di beberapa negara di ASEAN. Ini yang aku maksud yang pernah aku kunjungi ya. Aku udah pernah ke hampir seluruh negara ASEAN kecuali the Philippines. Ya, ini bukan video perbandingan, ini bukan yang kayak mengatakan bahwa ini bukan mengatakan bahwa negara mana yang bahasa Inggrisnya paling bagus ataupun yang paling pintar ataupun yang paling baik, enggak. Tapi di sini gunanya mungkin bagi kamu yang belum pernah ke beberapa negara semacam Cambodia atau misalkan Myanmar semacam ataupun negara-negara lain di ASEAN gitu, dan kamu khawatir untuk masalah bahasa di sana nanti apakah nanti akan ada kendala dalam berkomunikasi dengan penduduk lokal. Video ini semoga berguna untuk kamu. Ini nggak bakalan include untuk bahasa Inggrisnya orang Indonesia karena kan ini terkhusus videonya untuk orang-orang Indonesia yang mau pergi ke luar negeri, khususnya negara-negara yang ada di ASEAN untuk traveling gitu. Yang pertama tentunya yang paling dekat Singapura. Aku rasa kalian udah banyak banget tahu kalau di Singapura itu banyak banget orang yang bisa bahasa Inggris. Tapi walaupun begitu masih ada juga banyak yang bisa berbahasa Melayu. Nah, kalau untuk bahasa Inggrisnya di sini memang mereka lancar untuk ngomong bahasa Inggris. Cuman kalau misalkan kamu nggak terlalu biasa dengan aksen-aksen mereka, mungkin bakalan ada sedikit kendala. Jadi sebagai contoh kalau aksennya mereka yang kayak oh cannot le, come lah, I told you already ya, yang macam-macam seperti itu. Mungkin bagi sebagian orang itu nggak familiar di telinga ataupun di kuping mereka, jadi kalian mungkin bisa lebih banyak lagi cari tahu gimana logat-logat ataupun aksen orang-orang Singapura berbahasa Inggris. Tapi kalau untuk kelancaran orang-orang Singapura itu hampir semuanya, mungkin semuanya bisa berbahasa Inggris, tapi ya ada aksen-aksen Singapurnya. Kemudian naik ke atas ada Malaysia. Orang-orang Malaysia itu banyak juga yang bisa bahasa Inggris. Tapi kalau dengan Singapura itu lebih banyak orang Singapura yang bisa bahasa Inggris. Dan aku bisa bilang malah orang-orang di Singapura itu banyak juga yang nggak bisa berbahasa Melayu gitu loh. Banyak mereka bisanya tuh bahasa Inggris. Dan orang-orang di Malaysia juga bahasa Inggrisnya mereka lancar. Ada juga mungkin beberapa yang nggak bisa berbahasa Inggris, tapi rata-rata itu bisa berbahasa Inggris dan mereka juga punya aksen tersendiri. Mungkin Manglis atau Malaysia English, aku nggak tahu istilahnya. Intinya nggak seperti bahasa Inggris pada umumnya. Jadi ada aksennya tersendiri, agak-agak mirip sama bahasa Inggrisnya orang Singapura. Tapi aku rasa kalau kamu jalan-jalan ke Malaysia itu nggak terlalu masalah karena masih banyak juga orang di sana yang bisa berbahasa Melayu. Beberapa orang yang bukan orang Melayu gitu, yang Malaysian, mereka orang Malaysia, tapi nggak bisa berbahasa Melayu. Ada yang pernah aku tahu gitu, ada beberapa dari mereka ataupun bisa cuman nggak terlalu fasih. Mereka lebih senang berbahasa Inggris ataupun berbahasa daerahnya seperti Chinese atau India. Kemudian naik ke atas lagi ada Thailand. Welcome to Thailand นะครับก็อันนี้ไม่ expensive นะครับอันนี้ก็okeนะครับ, yang semacam-macam itu. Jadi orang Thailand itu suka banget mengkombinasiin ataupun memasukin bahasa-bahasa Thailand di setiap percakapan. Apalagi kalau misalkan kamu ngomong sama mereka dan bilang Kopkun Kap atau Sorry Kap gitu. Jadi mereka bakalan makin senang lagi dan makin banyak lagi tambahan-tambahan ataupun istilah dalam bahasa Thailand yang mereka selipkan dalam percakapan kalian. Tapi rata-rata itu seperti conjunction, seperti kata penghubung kayak lioko, kemudian juga seperti partikel-partikel yang kayak na, kemudian kap yang kayak this one okayนะครับ, yang kayak macam-macam. Dan ditambah lagi ada banyak pengucapan-pengucapan yang mungkin terdengar agak asing bagi telinga kita ataupun telinga orang awam gitu. Seperti ada beberapa kalimat ataupun ada beberapa huruf yang pengucapannya itu berbeda. Semacam breakfast jadi breakfast, kemudian semacam bus jadi bat, kemudian van, minivan gitu jadi van, dan semacam dan sejenisnya itu. Jadi aku saranin kalian untuk lebih gali lagi, lebih dalam lagi untuk gimana cara-cara orang Thailand mengucapkan beberapa kata gitu yang agak berbeda di telinga kebanyakan orang. Lanjut lagi ke atas ke Myanmar. Kalau di Myanmar ini aku bisa bilang salah satu bahasa Inggris yang agak susah banget untuk difahami. Jadi ada beberapa kata yang nggak komplit gitu loh pengucapannya, seperti live jadi lie gitu, yang kayak semacam-macam itu. Jadi ada beberapa huruf ataupun ada beberapa
yang hilang gitu loh. Jadi kita nggak ngerti sebenarnya apa yang dia bilang, kemudian juga semuanya tuh nyambung aja. Jadi agak susah banget untuk mengerti orang-orang Myanmar berbahasa Inggris. Dan juga berdasarkan pengalaman pribadi aku, nggak banyak orang Myanmar yang bisa berbahasa Inggris. Walaupun di kota besar semacam Yangon ataupun Mandalay itu nggak banyak orang yang bisa berbahasa Inggris. Kemudian lanjut ke Laos. Kalau untuk Laos, aku bisa bilang lebih banyak orang Thailand yang lebih bisa berbahasa Inggris dibandingkan orang Laos. Kalau untuk cara mereka berbahasa Inggrisnya itu agak-agak mirip lah dengan orang Thailand berbahasa Inggris. Kemudian untuk Vietnam itu agak-agak mirip sebenarnya dengan Myanmar, tapi Vietnam itu lebih jelas pengucapannya daripada Myanmar. Kemudian ada beberapa kata juga pengucapannya itu yang kayaknya mereka punya cara sendiri untuk mengatakannya, macam itu bread yang kayak roti gitu, dan mereka bakalan bilang breast gitu. Jadi kan jadinya kalau misalkan kamu mau order makanan atau misalkan ada pelayan di restoran bilang you want some breast gitu, yang kayak sebenarnya maksudnya itu bukan yang aneh-aneh, tapi maksudnya itu bread gitu ya, maksudnya itu roti. Jadi kalian harus lebih siap lagi untuk mengerti apa yang mereka maksudkan.